Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah optoelektronika dengan beban sebanyak 2 SKS. Untuk silabus mata kuliah optoelektronika bisa kita lihat pada tabel berikut, yang dimana mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa pada semester 5. Ada 2 TPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, terkait penerapan konsep teori fisika klasik dan fisika modern secara mendalam melalui identifikasi sifat fisik suatu sistem fisik. Dan yang kedua adalah mampu menerapkan prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dan mutakhir di bidang aplikasi fisika. Ada 5 capaian mata kuliah yang akan dibebankan pada mata kuliah ini, yang disesuaikan dengan jumlah dari pokok bahasan. Ada 5 pokok bahasan yang akan diberikan pada mata kuliah ini. Yang pertama terkait semikonduktor dan sumber cahaya, kedua adalah modulasi cahaya, ketiga pandu gelombang optik, dan yang keempat fotodetektor, serta yang terakhir adalah perangkat blank. Untuk rencana pembelajaran akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 1 kali tatap muka selama 100 menit. Untuk rencana lebih detail bisa dilihat di rencana pembelajaran berikut. Kemudian pada minggu ke-8 akan dilakukan evaluasi secara bersama yang diberi nama ETS, evaluasi bersama. Kemudian ada di minggu yang terakhir, minggu ke-16, dilaksanakan evaluasi akhir. Ada silabus pada mata kuliah ini yang terkait mata kuliah optoelektronika. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan ada beberapa rencana tugas dari yang akan diberikan kepada mahasiswa, di mana tugas tersebut menyangkut ada 5 tugas, di mana tiap-tiap bab akan setiap mahasiswa akan mengerjakan tugas yang akan diberikan pada minggu-minggu tertentu. Kita kembali ke mata kuliah optoelektronika. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan sedikit materi terkait mata kuliah optoelektronika. Secara umum, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membahas tentang interaksi cahaya dengan material dalam fase gas, cair, maupun padat, serta piranti-piranti yang tergantung pada interaksinya. Bahan kajian pada mata kuliah optoelektronika meliputi sumber cahaya, modulasi cahaya, pandu gelombang, fotodetektor, dan piranti display. Nah, ini seperti yang tadi untuk pokok bahasan, di mana pada sumber cahaya itu ada beberapa pokok bahasan terkait, misalkan di sini tentang semikonduktor, di mana akan dibahas tentang kita energi, kemudian konduktivitas listrik, jenis semikonduktor, kemudian peristiwa emisi dan absorpsi radiasi, modal laser, serta klasifikasi laser dan aplikasi laser. Kemudian yang kedua adalah modulasi cahaya. Di dalam pokok bahasan modulasi cahaya akan mencakup terkait polarisasi cahaya, bias serangkap, aktivitas optik, efek elektrooptik, magnetooptik, dan efek akustik. Kemudian yang ketiga tentang pandu gelombang optik akan membahas terkait pemantulan dalam total, pandu gelombang optik, fiber optik, konektor, kemudian pengukuran karakteristik fiber optik, material fiber optik, dan pembuatannya. Yang keempat adalah tentang fotodetektor, yaitu parameter pada fotodetektor, kemudian di mana yang akan kita bahas terkait detektor suhu, perangkat foton. Yang terakhir adalah tentang display, di mana pada display ini akan membahas tentang luminescence, tabung katoda, kemudian LED, display plasma, dan liquid crystal display.
Rencana pemberian materi untuk mata kuliah optoelektronika dengan subbab seperti yang tadi ada 16 kali pertemuan dengan rencana pertemuan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16 seperti yang terlihat pada slide berikut. Akan diberikan evaluasi sebanyak 4 kali. Ada evaluasi 1 ini terkait materi sumber cahaya, kemudian evaluasi kedua adalah untuk ETS, dan evaluasi ketiga ini terkait tentang detektor, dan evaluasi keempat atau ini adalah evaluasi akhir semester. Untuk pembebotan pada evaluasi ini ada masing-masing evaluasi diberikan pembebanan yang sama, yaitu sebanyak 25%. Pada kesempatan ini saya akan coba sampaikan dari pokok bahasan yang ada tadi terkait bagian pada pandu gelombang. Secara umum, komponen-komponen dalam sistem optoelektronika itu terdiri dari sumber cahaya, kemudian ada pentransmisi, kemudian ada detektor dan display. Nah, posisi dari pandu gelombang pada sistem optoelektronika ini adalah pada transmisi. Jadi dari keempat komponen ini, kedudukan dari pandu gelombang adalah digunakan sebagai pentransmisi cahaya dari sumber menuju ke. Nah, untuk lebih detail pada pandu gelombang merupakan salah satu bagian dalam sistem optoelektronik yang digunakan sebagai media pentransmisi sumber cahaya untuk bisa ditangkap oleh detektor. Untuk pandu gelombang bisa kita bedakan menjadi dua. Pertama pandu gelombang planar dan yang kedua adalah fiber optik. Untuk pandu gelombang planar itu merupakan suatu media transmisi yang menjalankan gelombang optik yang terbuat dari bahan dielektrik dengan struktur planar atau bidang datar. Sedangkan untuk fiber optik merupakan media transmisi berupa pandu gelombang dengan struktur silinder. Prinsip kerja dari kedua pandu gelombang adalah berdasarkan fenomena pemantulan dan datar. Bila kita lihat dari fenomena pemantulan dan pembiasan gelombang memenuhi 3 hukum dasar yang dikenal dengan pemantulan dan pembiasan. Di mana untuk yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias membentuk satu bidang yang disebut sebagai bidang datang atau bidang kejadian. Yang kedua, besarnya sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Atau bisa kita rumuskan secara matematis θ1 sama dengan θ2. θ2 yang dikenal sebagai hukum pemantulan. Yang ketiga, sinar datang, sinar bias memenuhi persamaan N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Atau yang dikenal di sini adalah hukum Snellius. Bila kita lihat dari gambar di bawah ini, maka pemantulan bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan eksternal dan pemantulan internal. Pemantulan eksternal terjadi ketika sinar datang dari medium dengan indeks bias kurang rapat menuju ke indeks bias yang lebih rapat. Sebaliknya, untuk pemantulan internal terjadi ketika cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Nah, pada proses pemanduan cahaya dengan menggunakan pandu gelombang optik ini berdasarkan pemantulan dalam total. Bila kita lihat pada proses pemantulan, bisa kita ilustrasikan seperti pada gambar berikut. Ada dua sinar, sinar 1 dan sinar 2. Kita lihat berarti untuk sinar 2 ini cahaya dipantulkan dari medium yang rapat ke menuju yang kurang rapat. Kalau yang sinar 1 ini berarti cahaya datang dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Nah, fenomena yang akan kita bahas pada kesempatan ini sebagai dasar untuk prinsip dari pemantulan
dalam total yang digunakan dalam pemanduan cahaya adalah fenomena pemantulan dalam atau refleksi internal, di mana syaratnya cahaya harus datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang bila kita variasikan sudut datang dari 0 ke 90, maka akan kita dapatkan dua sudut istimewa. Yang pertama itu adalah sudut kritis, di mana terjadi ketika nilai dari sudut yang dibiaskan sama dengan 90, maka sudut datangnya dinamakan sebagai sudut kritis. Dari persamaan Cornelius, N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta 90, maka akan kita dapatkan persamaan untuk mencari sudut kritis sama dengan arcus sin dari N2 dibagi N1. N2 adalah indeks bias medium yang dituju, sedangkan N1 adalah indeks bias medium datangnya sinar. Yang kedua adalah sudut polarisasi, di mana terjadi ketika sudut datang ditambah dengan sudut biasnya bernilai 90. Maka dengan memasukkan persamaan syarat ini ke persamaan Cornelius, akan kita dapatkan nilai dari tangan sudut polarisasi adalah N2 dibagi dengan N1, atau nilai dari sudut polarisasi adalah sebesar arcus tangan dari N2 dibagi. Bila kita lihat dari ilustrasi penggambaran penjalanan sinar dari indeks bias medium N1 dengan menuju ke medium dengan indeks bias 2, di mana N1 di sini adalah lebih besar daripada N2, maka penjalanan sinar bisa kita lihat pada skema ini. Sinar pertama jika ini tegak lurus, dia akan diteruskan atau dipantulkan akan sama pada posisi sinar datang. Kemudian ketika sudut datang diperbesar, maka akan terjadi sudut transmisi atau sudut biasnya akan menjadi theta t. Kemudian jika diperbesar lagi menjadi nomor 2, maka akan didapatkan sudut biasnya sebesar 90. Ketika peristiwa inilah yang dinamakan sebagai sudut kritis. Kemudian ketika diperbesar lagi atau sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka akan terjadi sinar yang ketiga, atau dalam arti tidak ada sinar yang dibiaskan, semuanya akan dipantulkan balik. Atau peristiwa inilah yang dinamakan sebagai pemantulan dalam total. Dari prinsip pemantulan dalam total tersebut akan digunakan sebagai penjalaran cahaya pada suatu pandu gelombang. Pandu gelombang yang pertama itu adalah pandu gelombang dielektrik atau pandu gelombang dielektrik planar, di mana struktur dari pandu gelombang planar ini adalah merupakan yang paling sederhana, di mana terdiri dari dua indeks bias, N1 sebagai dari filmnya, kemudian ada N2 ini adalah sebagai covernya. Ketika ada sinar melewati menuju ke pandu gelombang ini, maka akan terjadi peristiwa pemantulan dalam total, sehingga untuk mendapatkan struktur dari pandu gelombang planar, syaratnya harus memenuhi dari pemantulan dalam total, yaitu nilai dari indeks bias filmnya harus lebih besar daripada N2 atau covernya, sehingga cahaya yang ditransmisikan pada pandu gelombang ini akan dapat jalan dengan melewati atau dapat tertransmisi pada pandu gelombang ini secara sempurna. Bila kita lihat strukturnya seperti kue lapis ini, itu ada N2 ini sebagai substratnya, N1 sebagai film, N2 sebagai cover. Dimana ketika di sini dinamakan sebagai pandu gelombang simetri, maka nilai dari indeks bias substrat dan indeks bias covernya bernilai sama. Nah, untuk pergeseran fase total pada pandu gelombang papak simetri secara matematis dapat dituliskan jadi persamaan seperti ini. Di mana untuk V adalah pergeseran fase dan M-nya adalah orde muda gelombang yang terpandu.
Untuk menghitung nilai cosinus theta M dengan menggunakan persamaan MP plus V kali dengan lambda 0 dibagi dengan 2Pi di N1. Dan jumlah moda yang dapat terpandu pada gelombang planar ini adalah M sama dengan 2 di N1 cosinus theta M dibagi dengan lambda 0 dikurangi dengan Pi per Pi. Nah, dari persamaan tersebut, ketika nilai sin theta M lebih besar daripada N2 per N1, maka akan kita dapatkan jumlah modanya M kurang dari 2 di N1 per lambda 0 akar dari 2. Sehingga M kurang dari sama dengan 2V dikurangi V dibagi dengan V, di mana V adalah frekuensi ternormalisasi yang nilainya adalah atau ketebalan film ternormalisasi yang dapat dihitung menjadi Pi di N1 per lambda 0 akar dari 1 min N2 bagi N1 kuadrat, atau bisa menjadi Pi D per lambda 0 akar N2 kuadrat minus N. Nah, sebagai contoh sini, sebuah gelas objektif mikroskop mempunyai indeks bias 1,5 dengan tebal 1 mili. Bila berkas cahaya datang dengan panjang gelombang 0,4 mikrometer, dipandukan dalam gelas tersebut, berapa jumlah moda yang dapat dipandu dan berapa sudut datang moda. M sama dengan 0 dan M sama dengan 100. Nah, dengan menggunakan persamaan frekuensi ternormalisasi, yaitu V sama dengan I di N1 per lambda 0 kali akar I, akan kita dapatkan frekuensi ternormalisasinya adalah 8781. Hingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan jumlah moda, M kurang dari atau sama dengan 2V min Pi per Pi, maka akan kita dapatkan jumlah moda yang terpandu pada sebuah gelas objektif sebanyak 5.590. Nah, sedangkan sudut datang dapat kita hitung dengan persamaan cos theta n sama dengan MP plus V kali dengan lambda 0 dibagi 2Pi D1. Dengan memasukkan moda-moda yang akan kita hitung, misalkan untuk moda 0, moda 100, akan kita dapatkan sudut datang pada masing-masing moda adalah sebesar untuk moda 0 adalah 89,9 derajat dan untuk theta 100 adalah 89,3 derajat. Nah, pada kasus ini, ketika cahaya yang digunakan kita ganti dengan 1,55 mikrometer, maka pandu gelombang akan mempunyai frekuensi ternormalisasi sebesar ini. Kalau kita masukkan, maka akan kita dapatkan jumlah modanya menjadi 1442 moda. Bila kita bandingkan dengan contoh yang tadi, yang di sini jumlah modanya adalah 5.590 dengan menggunakan panjang gelombang 0,4 mikrometer. Jika panjang gelombang diganti menjadi 1,55 mikrometer, maka jumlah moda yang terpandu menjadi 1442 moda. Nah, artinya di sini jumlah moda yang terpandu itu dipengaruhi atau bergantung juga pada panjang gelombang cahaya yang digunakan atau panjang gelombang yang melewati suatu pandu gelombang. Nah, pandu gelombang yang kedua adalah pandu gelombang serat optik, yaitu merupakan media transmisi berupa pandu gelombang dengan struktur penampang silindrik. Mempunyai dua bagian yang penting seperti pada pandu gelombang planar, yaitu ada inti atau disebut dengan core sebagai media transmisi, dan yang kedua adalah bagian cladding atau bisa disebut sebagai kebal. Itu adalah bagian utama dari pandu gelombang serat optik. Namun pada serat optik yang sudah dalam bentuk jadi tidak hanya terdiri dari dua bagian tersebut, tetapi ada bagian-bagian lain sebagai pelindung. Misalkan di sini ada coating, kemudian ada membran, kemudian ada jaket. Tujuannya adalah agar serat optik ini ketika digunakan dalam aplikasi tidak mudah rusak dan tidak mudah patah. Berdasarkan profil indeks biasnya, serat optik bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah serat optik tipe step index yang mempunyai indeks bias serba sama di seluruh bagian inti,
Dan yang kedua adalah graded index, di mana punya indeks bias di bagian pusat serat optik paling besar dan akan mengecil berangsur-angsur dengan bertambahnya jarak dari satu. Bila kita lihat seperti gambar pada profil dari indeks profil dari serat optik tipe step index seperti gambar sebelah kiri, di mana nilai dari indeks bias intinya adalah serba sama. Dan sedangkan untuk graded index, nilai yang paling besar itu berada di pusat dan akan berangsur mengecil bertambahnya dengan jari-jari dari pusat. Proses pemanduan pada serat optik step index berdasarkan persamaan Snellius, di mana kita akan tetap sama menggunakan prinsip dari pemantulan dalam kotak. Dari persamaan Snellius bisa kita dapatkan nilai dari sinus alfa, di mana alfa ini adalah sudut datang pada ujung serat optik, di mana serat optik ini berada di udara, sehingga nilai dari N1-nya adalah udara menuju ke inti dari serat optik yang mempunyai nilai bias. Dari persamaan ini, maka akan kita dapatkan suatu persamaan sin alfa maksimum atau sudut masukan maksimum sebesar N1 akar dari 1 min sin kuadrat theta C, atau bisa disederhanakan menjadi akar dari N1 kuadrat minus N2 kuadrat. Nilai ini yang disebut sebagai numerical aperture atau disingkat dengan A. Nah, dari persamaan ini, maka nilai alpha max bisa kita hitung dengan persamaan arcsin dari numerical aperture dibagi dengan indeks bias udara. Mana NA ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk indeks bias inti dan indeks bias bebat. Dengan delta itu adalah N1 min N2 dibagi N1 dan N aksen adalah N1 plus N2 dibagi 2, atau nilai numerical aperture sama dengan akar dari 2N aksen N1 kali delta, yang nilainya bisa kita sediakan menjadi sebanding dari N1 akar dari 2. Untuk menghitung jumlah moda yang terpandu pada serat optik tipe step index, kita gunakan persamaan N sama dengan N sebanding dengan V kuadrat dibagi dengan 2. Mana V ini bisa kita cari dengan persamaan 2pi A per lambda 0 dikali akar N1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kalau di sini sama seperti yang tadi disebut sebagai frekuensi terbatas. Nah, bila nilai N aksen mendekati atau sama dengan N1, maka nilai dari N bisa kita hitung menjadi A kuadrat kali dengan 2pi per lambda 0 2 kuadrat. Nah, besarnya parameter frekuensi ternormalisasi V akan mempengaruhi jumlah moda yang dapat terpandu. Dari rumusan tentang jumlah moda, maka dapat dituliskan radius maksimum serat optik agar bisa menjadi serat optik moda tunggal atau hanya memandu satu moda, yaitu dengan A kurang dari atau sama dengan 2,45 lambda 0 dibagi 2pi akar N1 kuadrat dibagi dengan 2. Tipe yang kedua adalah serat optik graded index, di mana nilai N-nya bergantung pada R. Jika R kurang dari jari-jari, maka akan mengikuti persamaan. Sedangkan untuk yang lebih besar akan mengikuti persamaan. Mana A itu adalah jari-jari dari inti serat optik. Nah, bila nilai gamma pada persamaan ini adalah sama dengan 2, maka fungsi penurunan indeks bias bisa berupa fungsi parabolik dan produk indeks bias pada inti serat optik graded index dikenal dengan profil parabolik. Nah, jumlah moda yang terpandu pada serat optik graded index bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan N sama dengan gamma dibagi gamma plus 2 kali A kuadrat kita kalikan dengan 2pi per lambda 0 dan 1 kuadrat dikalikan dengan. Nah, bila serat optik mempunyai panjang L, maka akan ada beda waktu tempuh moda terendah dan tertinggi
yang masih dapat terpandu pada serat optik graded index dengan persamaan delta cos sama dengan panjang dari serat optik kalikan dengan N1 dibagi 8T kali dengan 1. Nah, pada sistem optoelektronik, serat optik ini akan dimanfaatkan berbagai device, terutama pada rangkaian optika terpadu, seperti untuk pandu gelombang kanal strip, kemudian juga sebagai pandu gelombang aktif dengan 2 elektroda, kemudian juga bisa digunakan sebagai switching pada interferometrik dan modulator elektrooptik interferometer. Atau bisa juga digunakan sebagai dalam suatu sistem untuk sistem sensor yang bisa dimanfaatkan dengan memodifikasi dari pandu gelombang optik sehingga bisa digunakan menjadi sebuah sistem sensor seperti pada kemudian untuk materi optoelektronika. Terima kasih. Assalamualaikum.